Kamu bilang dia cuma teman masa kecil, tapi tanganmu tidak bisa melepaskannya di bawah kembang api. Dan saat dia bertanya, apa yang harus kulakukan agar bisa menggenggam tanganmu? Kamu sadar, perasaanmu tidak sesederhana itu. Kagari meminta tolong kepada teman masa kecilnya, Nanakun, untuk belajar bersama. Ia berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ia akan melakukan apa saja asalkan Nanakun mau membantunya belajar. Sebagai imbalan, ia menyiapkan puding. Nanakun akhirnya setuju dan mereka mulai belajar bersama di rumah. Saat belajar matematika, Kagari mengaku nilainya tidak sebagus yang ia harapkan pada kuis terakhir. Nanakun heran karena dulu Kagari termasuk murid berprestasi. Ia menjelaskan bahwa Kagari sebenarnya bisa mengerjakan soal jika mengingat rumus dasar. Dengan nada bercanda, Nanakun bertanya apakah Kagari tertidur di kelas. Kagari kemudian dengan polos mengakui bahwa saat pelajaran berlangsung, pikirannya dipenuhi oleh Nanakun. Mendengar itu, suasana menjadi canggung. Nanakun salah tingkah, sementara Kagari tersipu malu. Karena gugup, Nanakun berkata bahwa mungkin nilai Kagari menurun karena ia terlalu memikirkannya, dan mungkin akan lebih baik jika mereka tidak terlalu sering belajar bersama. Ucapan itu justru membuat Kagari terdiam dan menangis pelan. Ia merasa sedih dan salah paham terhadap maksud Nanakun. Melihat Kagari menangis, Nanakun panik dan segera meminta maaf. Ia menegaskan bahwa ia akan terus belajar bersama Kagari sampai ia bisa memahami soal dengan baik. Kagari mengatakan gula darahnya turun dan meminta sedikit puding milik Nanakun. Dengan pasrah, Nanakun menyuapinya. Tindakan itu membangkitkan kenangan masa kecil mereka. Bertahun-tahun lalu, Nanakun pernah menemukan Kagari sendirian di taman saat cuaca dingin. Orang tua Kagari sedang bekerja dan tidak ada orang di rumah. Karena khawatir, Nanakun mengajaknya ke rumahnya untuk minum coklat hangat. Ia tidak ingin terlihat seperti orang jahat karena membiarkan Kagari sendirian sampai malam. Sejak saat itu, Kagari merasa bahwa Nanakun adalah sosok yang selalu mengulurkan tangan saat ia sedang kesepian. Kagari menyadari bahwa Nanakun selalu bereaksi berbeda terhadapnya dibandingkan dengan orang lain. Ketika ia mendekat atau menyentuhnya, Nanakun menjadi gugup dan jelas terlihat malu. Meski begitu, Nanakun tidak pernah secara langsung mengakui perasaannya. Kagari merasa bahwa mungkin perasaan yang ia miliki bukanlah sepihak. Kagari yang polos dan terus terang mulai menyadari isi hatinya. Sementara Nanakun yang canggung sebenarnya juga memiliki perhatian khusus terhadapnya. Hanya saja ia belum berani mengakuinya. Suatu hari, Nanakun sedang bermain game di rumah. Ia terlihat fokus dan tenang seperti biasa. Tiba-tiba, Kagari melompat dari belakang dan memeluknya erat. Nanakun terkejut dan hampir menjatuhkan kontrolernya. Dengan wajah memerah, Kagari berbisik pelan di telinga Nanakun, memanggil namanya dengan lembut. Ia teringat sesuatu yang pernah ia baca di majalah, bahwa memanggil nama seseorang dengan suara pelan di telinganya bisa membuat jantungnya berdebar. Nanakun langsung gugup. Tubuhnya menegang dan wajahnya memerah. Sementara itu, Kagari diam-diam tersenyum puas. Di dalam hatinya ia berpikir, jika ada alasan yang membuat Nanakun tidak bisa mengakui perasaannya, maka aku hanya perlu membuatnya semakin menyukaiku, sampai ia tak punya alasan lagi untuk menyangkalnya. Di tempat kerja, Nanakun dikenal sebagai sosok yang sangat efisien. Rekan kerjanya memujinya karena selalu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Namun, seorang junior bercanda dan menyebutnya si maniak efisiensi. Nanakun hanya tersenyum kaku. Ketika ditanya apakah ia punya pacar, ia menjawab tidak. Ia memang tidak punya pacar. Tapi di dalam hati, ada satu orang yang selalu terlintas. Sepulang kerja, Nanakun pulang ke rumah dan membuka pintu. Di sana, Kagari sudah menunggunya dengan senyum cerah. Ia menyambut Nanakun seperti seorang istri yang menunggu suaminya pulang kerja. Bahkan ia memasak makanan sendiri dengan mengikuti resep. Kagari dengan bangga mengatakan bahwa kemampuan memasaknya semakin meningkat. Dengan santai, ia juga menyebut dirinya sebagai teman masa kecil tunangan
sementara Nanakun langsung panik dan membantah. Ia menjelaskan bahwa dulu orang tua mereka hanya bercanda soal perjodohan saat mereka masih kecil. Namun Kagari menganggapnya bukan sekadar candaan. Baginya, itu adalah janji. Biasanya Nanakun selalu logis dan rasional dalam segala hal. Namun ketika berhadapan dengan Kagari, semua itu runtuh. Ia sadar bahwa sudah lama ia tidak bisa bersikap rasional terhadap gadis itu. Kagari hanya tersenyum lembut, seolah mengetahui perasaan Nanakun lebih baik daripada dirinya sendiri. Suatu hari turun hujan. Kagari mengirim pesan kepada Nanakun dan mengajaknya pulang bersama. Mereka bertemu di sekolah. Kagari meminta payung dan Nanakun dengan canggung mencoba mengaturnya agar Kagari tidak kehujanan. Ketika Nanakun hendak memegang payung, ia malah melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Kagari agar gadis itu tidak kedinginan. Kagari terkejut. Wajahnya memerah. Perhatian Nanakun selalu seperti itu. Diam-diam, tapi tulus. Meski waktu berlalu dan mereka tumbuh dewasa, satu hal tidak berubah. Nanakun selalu menjadi orang yang mengulurkan tangan untuk Kagari. Dan Kagari selalu menjadi satu-satunya orang yang membuat Nanakun kehilangan logikanya. Hubungan mereka bukan sekadar teman masa kecil. Bukan juga sekadar janji orang tua. Itu adalah hubungan yang tumbuh perlahan, dipenuhi perhatian kecil, kecanggungan manis, dan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Saat berjalan di bawah payung yang sama, Kagari dengan lembut berkata bahwa ia tidak ingin Nanakun sakit. Nanakun yang biasanya rasional justru berkata pelan bahwa yang perlu dijaga sebenarnya adalah Kagari. Ucapan itu membuat Kagari terdiam dan wajahnya memerah. Mereka kembali seperti dulu, berbagi payung di hari hujan, berjalan berdampingan dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Tanpa Nanakun sadari, Kagari sering memakai baju miliknya di rumah. Ia memakainya seperti pakaian tidur, sampai-sampai baju Nanakun sering tidak kembali ke tempat semula. Nanakun mulai curiga dan mengetuk pintu kamar Kagari untuk memastikan. Saat pintu terbuka, ia mendapati Kagari tertidur lelap, mengenakan kemejanya. Ia langsung panik dan menutup pintu kembali. Dalam hati, ia mencoba menenangkan diri. Dia tidak bermaksud apa-apa, mungkin. Sementara Kagari yang setengah tertidur hanya bergumam bahwa bajunya ada di atas lemari. Namun setelah sadar, ia menyadari sesuatu. Nanakun tadi masuk ke kamarnya saat ia memakai bajunya. Wajahnya memerah hebat. Keesokan harinya, Kagari menggoda Nanakun lagi. Ia membisikkan ancaman manis. Kalau kamu tidak bangun, aku akan melakukannya lagi di pipimu. Nanakun langsung terbangun. Meskipun ia terlihat terganggu, sebenarnya ia tidak sepenuhnya menolak. Ia hanya merasa hubungan mereka terlalu rumit untuk dibiarkan berjalan begitu saja. Di luar rumah, ia menjaga jarak tertentu agar tidak terlihat mencurigakan. Ia sadar dirinya adalah orang dewasa yang bekerja, sementara Kagari masih siswi SMA. Namun di rumah, jarak itu hampir selalu menghilang. Mereka pergi berbelanja bahan makanan bersama. Kagari bertanya apa yang ingin Nanakun makan untuk sarapan besok. Ia bahkan membeli banyak puding, dengan polos mengaku bahwa puding adalah alat tawar-menawar terbaik untuk Nanakun. Nanakun mengeluh bahwa ia terdengar seperti pecinta manis berlebihan, namun ia tetap membawa belanjaan itu. Di tengah perjalanan, Nanakun tiba-tiba menarik Kagari menjauh karena ada sepeda yang melintas. Refleksnya cepat dan protektif. Kagari terkejut, tapi hatinya berdebar. Semakin hari, hubungan mereka terasa seperti pasangan suami istri. Pulang bersama, masak bersama, belanja bersama, berbagi payung, memakai pakaian satu sama lain, namun status mereka tetap tidak jelas. Nanakun tidak punya pacar. Kagari bukan hanya teman masa kecil. Mereka berdiri di tengah-tengah, di antara masa lalu dan masa depan. Di antara candaan orang tua tentang pertunangan, dan perasaan yang kini sudah bukan candaan lagi. Saat pulang dari berbelanja, Kagari tiba-tiba berjalan sangat dekat dengan Nanakun. Nanakun yang gugup langsung bertanya kenapa ia mendadak menempel seperti itu, padahal biasanya Kagari menjaga jarak ketika mereka berada di luar rumah. Kagari tersipu dan berkata pelan bahwa mungkin Nanakun merasa malu karena mereka sedang di luar.
Ucapan itu membuat Nanakun makin salah tingkah. Bagi Kagari, berbagi payung dan berjalan berdempetan adalah hal biasa sejak dulu. Namun bagi Nanakun, kini situasinya berbeda. Ia sadar orang lain bisa salah paham melihat mereka. Setibanya di rumah, ponsel Kagari berdering. Ternyata ibunya menelepon dan ingin berbicara dengan Nanakun. Dengan terpaksa, Nanakun menerima telepon itu. Ibunya berbicara santai seolah-olah semuanya wajar. Ia bahkan menyebut Kagari sebagai tunangannya dan merasa tidak masalah jika putrinya tinggal di rumah Nanakun. Nanakun panik. Ia menegaskan bahwa ia adalah pria dewasa yang tinggal sendirian. Namun sang ibu tetap santai dan percaya padanya. Ia bahkan berkata bahwa ketika Nanakun dulu mulai menjaga jarak dari Kagari, gadis itu terlihat sangat sedih. Mendengar itu, Nanakun terdiam. Sang ibu menjelaskan bahwa Kagari biasanya tampak lesu dan tidak bersemangat. Namun akhir-akhir ini suaranya terdengar jauh lebih ceria. Dan itu terjadi sejak ia bersama Nanakun. Ucapan itu membuat Nanakun terdiam cukup lama. Ia menyadari satu hal, Kagari mungkin lebih membutuhkannya daripada yang ia kira. Sebelum menutup telepon, sang ibu meminta satu hal, tolong jaga Kagari. Setelah telepon berakhir, Kagari bertanya dengan suara pelan, "Kenapa dulu kamu mengizinkanku tinggal di sini?" Ia mengaku sebenarnya takut ditolak. Nanakun menjawab dengan jujur, waktu itu Kagari terlihat seperti anak kucing yang terlantar. Bukan dalam arti buruk, tapi ia tampak sendirian, rapuh, dan seperti tidak punya tempat kembali. Kagari terkejut. Namun setelah beberapa detik, ia tersenyum kecil. "Baiklah," katanya pelan, "anggap saja aku memang kucing." Suasana berubah menjadi lebih serius. Nanakun tanpa sadar meraih tangan Kagari. Kagari menatapnya, wajahnya memerah, tapi tidak menarik tangannya. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, Kagari berkata, "Kalau begitu, Nanakun, kamu harus bertanggung jawab pada kucing yang kamu bawa pulang." Kalimat itu bukan sekadar candaan, itu pengakuan tersembunyi. Kagari menatap Nanakun dengan mata yang jujur dan sedikit berkaca-kaca. Ia berkata bahwa ia tidak bisa membiarkannya sendirian. Ia tidak tahu apa yang Nanakun pikirkan, tapi ia tidak ingin menjauh lagi seperti dulu. Nanakun terduduk pelan di lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban logis. Selama ini, ia mencoba menjaga jarak demi rasionalitas. Namun kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar ingin Kagari pergi. Kini semuanya jelas. Kagari tidak hanya menyukainya, ia bergantung padanya secara emosional. Dan Nanakun pun tidak pernah benar-benar netral. Ia mungkin belum mengucapkan kata cinta. Namun dari cara ia selalu melindungi Kagari, cara ia membiarkannya tinggal, cara ia kehilangan logika saat bersamanya, perasaan itu sudah lama ada. Hanya saja, ia terlalu takut untuk menamainya. Dalam perjalanan pulang kerja, Nanakun teringat pesan kecil yang ditempel di rumah. "Hari ini kita pergi ke festival musim panas, aku akan menunggumu." Sesampainya di rumah, ia terdiam. Di hadapannya berdiri Kagari mengenakan yukata bermotif bunga dengan warna biru lembut. Warna yang dulu sering ia katakan cocok untuk Kagari. Rambutnya ditata rapi dengan hiasan bunga kecil. Ia tersenyum malu. Yukata itu ternyata pemberian ibunya. Nanakun sempat gugup dan berkata mereka mungkin tak punya waktu untuk berdandan. Namun Kagari sudah menyiapkan segalanya. Bahkan, ia membawa yukata untuk Nanakun juga. Di tengah keramaian festival, Kagari berjalan di samping Nanakun. Ia mengingatkan bahwa dulu, waktu kecil, Nanakun selalu mengajaknya ke festival. Kadang bersama orang tua, kadang hanya berdua. Nanakun mengakui ia memang menyukai festival, terutama stroberi berlapis gula. Kagari tersenyum kecil. "Jadi kamu masih ingat ya?" Saat berjalan, Kagari tersandung dan tanpa sadar menabrak dada Nanakun. Untuk beberapa detik, jarak mereka sangat dekat. Wajah Kagari memerah, Nanakun memalingkan wajahnya, berusaha tetap tenang. Kagari pelan-pelan menjauh, menyadari bahwa berada sedekat itu di luar rumah membuatnya gugup. Namun sebelum suasana menjadi terlalu canggung, Kagari bertanya pelan,
Kamu belum bilang bagaimana pendapatmu tentang yukataku? Suaranya terdengar ragu. Ia takut terlihat aneh, takut salah memilih, takut tidak sesuai dengan selera Nanakun. Nanakun terdiam cukup lama. Ia memang bukan orang yang mudah mengatakan apa yang ia rasakan. Namun akhirnya, dengan wajah memerah dan suara pelan, ia berkata, "Tidak aneh kok, kamu terlihat cantik." Kagari membeku. Lalu perlahan tersenyum lebar, wajahnya semakin merah. Syukurlah, baginya, itu sudah lebih dari cukup. Mereka tiba di area kembang api. Langit mulai dipenuhi cahaya warna-warni. Suara ledakan menggema. Kagari memandang langit dengan mata berbinar. Nanakun memperhatikan dari samping, lebih sering memperhatikan Kagari daripada kembang apinya. Kagari kemudian berkata, "Kamu dulu takut suara kembang api waktu kecil." Nanakun menghela napas kecil. "Dan kamu selalu menutup telingaku." Itu kenangan lama. Kenangan ketika mereka masih saling bergantung tanpa memikirkan apa-apa. Di bawah cahaya kembang api, Kagari berkata pelan, "Terima kasih sudah datang bersamaku tahun ini." Ia lalu tersenyum dan menambahkan, "Semoga tahun depan, aku bisa datang lagi bersamamu, Nanakun." Itu bukan sekadar tentang festival, itu tentang masa depan. Tentang ingin tetap berada di sisinya. Nanakun terdiam. Namun sebelum Kagari sempat menarik kembali tangannya, ia meraih dan menggenggamnya. Tidak erat, tapi cukup jelas. Cukup untuk mengatakan, "Aku tidak akan menjauh lagi." Kagari menatapnya kaget, namun kemudian tersenyum lembut. Kembang api meledak di langit, dan untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara mereka. Saat tangan mereka saling menggenggam di bawah cahaya kembang api, Nanakun terdiam. Di dalam hatinya, ia berpikir, "Bagiku, dia hanya teman masa kecil. Untuk sekarang." Namun kenyataannya berbeda. Tangan yang tadi ia pegang dengan ragu, kini terasa terlalu hangat untuk dilepaskan. Kagari yang wajahnya merah menunduk dan berkata pelan, "Tak apa kalau kita hanya teman masa kecil. Jadi, bolehkah aku menggenggam tanganmu?" Pertanyaan itu sederhana, namun maknanya jauh lebih dalam. Nanakun gugup. Ia mencoba mencari alasan logis. Kalau kita cuma teman masa kecil, bukankah aneh bergandengan tangan di usia kita? Kagari langsung menjawab dengan wajah memerah, "Tidak apa-apa, aku pakai topeng." Nanakun terdiam. Masalahnya bukan itu. Namun sebelum ia sempat menolak atau menjelaskan lebih jauh, Kagari menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan agar bisa menggenggam tanganmu, Nanakun?" Pertanyaan itu menghantam langsung ke hatinya. Nanakun akhirnya menyerah pada logikanya sendiri. Dengan suara pelan ia berkata, "Kalau kamu terpisah dariku, itu akan merepotkan." Alasan yang terdengar praktis. Namun Kagari langsung tersenyum. "Benar, aku bisa tersesat?" Tangan mereka kembali saling menggenggam. Kali ini lebih erat. "Pegang sampai kapan?" tanya Kagari pelan. "Sampai kita pulang," jawab Nanakun. Namun dalam hati Kagari berkata, "Bukan hanya untuk sekarang." Kembang api terus meledak di langit. Cahaya warna-warni menyinari siluet mereka yang berdiri berdampingan. Untuk pertama kalinya, Nanakun tidak melepaskan tangan Kagari karena takut dilihat orang lain. Dan Kagari tidak lagi menggenggam dengan ragu. Festival musim panas itu menjadi titik balik. Bukan karena mereka resmi menjadi pasangan. Bukan karena ada pengakuan cinta yang dramatis. Tetapi karena Nanakun berhenti menyangkal perasaannya. Kagari berhenti hanya menunggu tanpa kepastian, dan keduanya memilih untuk tetap berdiri di sisi yang sama. Di bawah langit penuh kembang api, hubungan mereka berubah, perlahan, tapi pasti. Saat mereka berjalan pulang, tangan mereka masih terhubung. Tidak ada lagi pembicaraan canggung, tidak ada lagi jarak, hanya langkah kaki yang selaras. Dan di antara suara malam musim panas, ada satu hal yang jelas. Ini bukan lagi sekadar teman masa kecil. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mereka jaga bersama. Bukan hanya sampai rumah, bukan hanya sampai festival berikutnya, melainkan sampai mereka benar-benar berani menyebutnya cinta.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.